Sebelumnya terima kasih ya dari moderator. Saya sendiri setuju karena adanya pertimbangan kenapa ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Salah satunya terkait faktor data dukung. Faktor persebaran penduduk juga turut menjadi salah satu pertimbangan utama. Penduduk di Pulau Jawa sendiri kan sudah mencapai 57% ya. Terus dari total penduduk Indonesia. Selain itu dari segi geografinya, Pulau Jawa sendiri daerah yang termasuk rawan bencana. Jadi kan kayak nggak etis dong ibu kota tuh jadi banyak bencana. Terus masuknya tuh jadi kita tuh ibu kota kita tuh nggak mumpuni. Terima kasih ya. Baik, silakan dari oposisi. Baik, terima kasih. Saya tidak setuju dengan perpindahan ibu kota negara ini karena kondisi ekonomi yang saat ini kurang pas dikarenakan pandemi COVID-19. Dan juga prioritas utama negara Indonesia bukan pemindahan ibu kota, tetapi kemiskinan, pemerataan pendidikan, pemerataan lapangan kerja, pengelolaan lingkungan yang kotor seperti sungai-sungai yang sering banjir, kesejahteraan rakyat, dan pengelolaan infrastruktur daerah-daerah lain yang tertinggal. Penambahan kata, saya tidak setuju jika perpindahan ibu kota dikarenakan masalah lingkungan. Lantas bagaimana jika ibu kota dipindahkan ke Pulau Kalimantan yang memiliki banyak lahan gambut yang mudah terbakar dan dampak negatif terhadap kebakaran hutan secara signifikan. Selain itu, pemindahan ibu kota tidak menjamin masalah lingkungan di Jakarta terselesaikan. Dari afirmatif saya
mempersiapkan panjang dan memikirkan kepentingan jangka panjang karena harus mempertimbangkan dua hal yakni pusat pelayanan pemerintah dan pelayanan publik serta pengembangan bisnis. Baik, silakan dari tim afirmasi 1,7. Terima kasih. Untuk pusat pemerintahan ibu kota, itu rencana pembangunan ibu kota baru di provinsi Kalimantan akan menggunakan konsep smart city. Konsep itu nantinya akan mengombinasikan antara kota pemerintahan berbasis keberlanjutan dan teknologi serta mempertahankan efisiensi. Pembangunan ibu kota baru akan menggunakan pendekatan sistem kota cerdas, di mana infrastruktur pendukung awal seperti air bersih, sampah, maupun gedung-gedungnya akan didesain sesuai dengan konsep yang berkelanjutan. Baik, silakan dari tim oposisi 1,7. Seperti yang kita tahu, kalau Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Jika kita pakai itu, akan berdampak merugikan alam di Indonesia. Baik, dari tim afirmasi silakan berpendapat. Baik, pemerintah Indonesia pasti peduli dengan hutan di negeri ini. Pemindahan ibu kota baru di Kota Kalimantan itu tidak akan menghabiskan banyak hutan di Kalimantan seperti Palangkaraya dan lain-lain yang jaraknya cukup jauh dari jarak ibu kota yang baru dibangun. Saya yakin pasti pemerintah dapat melakukan dengan baik dengan melihat kondisi Jakarta yang sekarang. Baik, silakan dari tim oposisi 1,8 berpendapat. Baik, memang yang terpakai di hutan Kalimantan hanya 30% saja. Tetapi lama-kelamaan hutan itu akan terpakai menjadi perusahaan-perusahaan dan juga di daerah-daerah itu bakal pindah ke Kalimantan untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih besar. Oleh karena itu, lebih baik pemerataan infrastruktur daerah saja. Jadi daerah-daerah yang tertinggal itu dikasih dana untuk lapangan kerja agar mereka tidak berpindah ke ibu kota seperti Jakarta ataupun mendapatkan. Selain itu, saat ini Indonesia masih dilanda wabah pandemi COVID-19 sehingga sebaiknya anggaran yang digunakan untuk memindahkan ibu kota digunakan untuk penanganan COVID-19 dan juga digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, selanjutnya dari tim afirmasi 1 silakan berpendapat. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2020, kontribusi ekonomi terhadap PBD di Pulau Jawa sebesar 59%, sementara pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 5,52%. Di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,31%. Adapun di Kalimantan, kontribusi ekonominya sebesar 8,5% dengan pertumbuhan ekonomi 4,99%. Adapun di Sulawesi, kontribusinya 6,33% dengan pertumbuhan ekonomi 6,65%. Lalu di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya 3,6% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Kemudian di Baik, silakan dari tim oposisi 1 silakan Pemerintahan terus mengikuti agendanya sendiri untuk meneruskan rencana ibu kota negara. Egois sekali yang tidak memikirkan rakyat, banyak presiden dan lainnya dipilih oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Jujur saja yang dipindah itu hanya keamanan pemerintahan saja. Baik, Mbak. Silakan dari tim afirmasi 1 silakan. Ya, terima kasih dari tim oposisi telah berpendapat. Nah, kan presiden dipilih rakyat ya, dipilih masyarakat. Gak semua orang kan gak setuju gitu. Jadi pastinya ada yang setuju pemindahan
berganti kepemimpinan, apakah ada jaminan atau umpamanya rencana yang sudah bagus tadi terrealisasikan dengan baik dan ditindaklanjuti. Terima kasih. Dari tim afirmasi saya silakan berpendapat. Waktu berjalan. Baik, saya kakak audiens, apakah ada yang ingin berpendapat? Perkenalkan, nama saya Lali Tobias. Saya di sini akan bertanya kepada tim afirmasi. Apa alasan dibalik pemindahan ibu kota? Lalu mengapa harus pindah ibu kota sekarang di era pandemi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana pendapat kalian tentang afirmasi? Baik, terima kasih kepada saudara Ria atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab ya. Untuk mengapa Indonesia perlu memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Saya dari tadi itu sudah menyampaikan ya bahwa Pulau Jawa itu rawan bencana. Banyak terjadi banjir, gempa, tanah longsor dan yang lainnya. Dan untuk mengapa di era pandemi? Seperti yang kita tahu bahwa pemindahan ibu kota itu tidak sebentar. Terus pandemi, emang pandeminya itu bakal berlangsung lama, bakal selamanya kan tidak. Jadi itu akan berangsur-angsur. Terima kasih. Baik. Baik, audiens ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Sita Dwi Nurul. Saya ingin bertanya ke tim afirmasi. Bagaimana jika perpindahan ibu kota baru gagal seperti negara Myanmar? Dan bagaimana juga jika sedikit orang yang ingin tinggal di ibu kota baru? Terima kasih. Untuk tim afirmasi silakan pendapatnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk apa ya? Kita itu gak bisa memusatkan ke Myanmar. Banyak negara-negara yang berpindah ibu kota dan justru itu bisa maju, bisa berhasil. Negara tersebut perekonomian dari segala aspek bisa berhasil. Contohnya adalah Korea Selatan. Audiens, apakah ada yang bertanya kepada tim oposisi? Karena audiens tidak ada yang memberikan pendapat lagi, maka kesimpulan dari debat siang hari ini adalah ibu kota boleh dipindahkan setelah selesainya pandemi dan mengumpulkan dana besar untuk pembangunan. Baik, demikian debat pada siang hari ini yang membahas tentang pemindahan ibu kota negara Indonesia